Kita sambil makan ya, mau? Iya sini. Kalau mau makan nanti telat. Kita makan ini. Terus untuk menanggapi permintaan request mereka yang pertama. untuk apa? Bukan menanggapi, untuk memenuhi request mereka yang pertama. Apa sambil makan? Memenuhi request mereka yang pertama apa sih? Memenuhi request mereka yang pertama? Maksudnya kan ada beberapa. Enggak, maksudnya kan ada beberapa request kan. Ya ini salah satu request yang bisa dipenuhi sekarang. Apa? Itu satu sih. Aku mau tanya-tanya yang punya YouTube. Itu yang minta siapa sih? Siapa ya? Oh, boleh sebut nama nggak sih? Kalau temen gue boleh. Itu temennya, iya itu temennya. Oh, Jadi Taufik ada, ya requestan dari Mas Taufik siapa? Rahmat. Nah, iya itu. Taufik. Apa coba requestnya? Gimana rasanya ditinggal nikah? Soalnya itu aku belum berpengalaman di situ. Gitu. Kamu aja tinggal nikah apa? Kemarin nggak nikah dia? Mbak, masih ada dia. Kemana? Ya masih ada. Masih ada ya, masih ada, maksudnya belum nikah. Kok kamu kan Gimana? Iyalah mau tanya-tanya gimana rasanya ditinggal nikah. Enggak, itu maaf sih ya. Nikah, ditinggal nikah, rasanya sakit nggak sih? Sakit. Ini masuk nggak sih suaranya? Masuk? Kamu jalan aja? Masuk? Masuk. Masih dikit banget, kamu kecil banget. Masa? Enggak, tetap nanti kedengeran di sana juga kedengeran. Gimana caranya? Itu apa? Aku tahu, mengalihkan ya. Iya, makan coklat sih. Apa? Nah, yang aku suka sama dia itu gini, pintar banget Tempat apa? mengalihkan. Enggak sih, papan-papan Apa? prepare untuk menjawab sesuatu. Nggak prepare sih. Oh, nggak prepare. Kalau prepare ngapain? Oh. Ya itu, ditinggal nikah kan sakit ya. Pas sebelum ditinggal nikah. Tinggal nikah itu sakit. Kenapa? Iya sih. Kenapa? Kenapa sih? Karena kan nggak sesuai harapan jadinya. Tadinya kan harapan. Terus akhirnya nggak begitu. Realitanya nggak sesuai harapan akhirnya. Makanya yang menyakiti itu bukan dia. Tapi Yang menyakiti itu bukan orang tuanya. Yang menyakiti itu bukan mas-masnya. mas-mas dia yang Yang menyakiti itu harapannya. Kalau kita nggak berharapnya nggak bakal sakit. Iya nggak sih? iyalah. Tapi kalau misalnya hubungan tanpa harapan kan nggak ada tujuannya. Ya hubungan kamu harapan? Nggak ada hubungan nantinya. Hubungan harapan ya udah transaksional ya. Hubungan tanpa harapan itu, tapi transaksional pun kan kita berharap dia amanah, ya kan? Kayak misalnya hubungan pertemanan, kita berharap apa sih sama hubungan kita? Hubungan timbal balik. Mm-mm. Hubungan timbal balik. Berarti serius banget ya sebelum ditinggal nikah itu Terus apa? hubungannya. Ya, serius lah namanya. Nek kita punya hubungan dan itu memang apa istilahnya untuk proyeksi ke depan, untuk masa depan kita gitu kan. Ya emang serius, nek nggak serius ya ngapain gitu, karena kan ada yang namanya belajar komitmen di situ. Belajar komitmen.
orang itu kan paling paling dicekel omongannya, tahu kalau omongannya. Dipegang, yang paling dipegang itu komitmennya. Komitmen kesetiaan. Komitmen itu mencakup kesetiaan, ke apa istilahnya ya, komitmen itu walaupun ada cekcok dan sebagainya, ada apa-apa Tapi kembali lagi. tetap kembali lagi, ataupun bukan kembali lagi sih, tetap mempertahankan apa yang sudah disepakati, karena di situ ada kesepakatan. Komitmen kan tetap harus ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan ya nggak ada komitmen lah. Masa komitmen sama diri sendiri aja ada kesepakatan sama diri sendiri. Misalkan aku mau komitmen sama kamu tapi kamunya enggak, misalkan, atau sama dia lah ya sama dia yang sudah udah gitu kan. Itu kan misalkan kita sama-sama sepakat tadinya, tapi kan tetap harus ada salah satu yang nggak komitmen juga, nek ditinggal ataupun nek juga bisa. Nah intinya seberat apapun atau apa itu, sepanjang masih bisa dipertahankan ya pertahankan, sepanjang masih bisa. Ya itu sih, sepanjang masih bisa. Nek udah nggak bisa ya udah lepasin. Untuk menyikapi komitmen yang harus itu kan kayak udah ditakdirkan ya, hal-hal yang seperti itu kalau misalnya udah dijalani lama terus dalam waktu yang singkat itu kan nggak lama ya, setelah nggak sama Mas Ilhas lagi dianya, itu kan nggak lama dia nikah, itu kan berarti ya maksudnya udah takdirnya gitu. Iya, emang pisahnya juga karena itu. Iya, pisahnya karena nikah kan. Dia nikah. Reaksi pertama dia nikah. Reaksi pertama apa? Ya pas waktu tahu dia nikah, dia mau nikah gitu, itu bilangnya waktu lama nggak sih? Ada jangka waktunya nggak sih? Atau tahu-tahu udah langsung nikah? Dia yang bilang. Oh dia yang bilang aku dia mau nikah gitu. Minta izin buat kan ada keterbukaan ya, maksudnya apapun yang jadi itu kan harus ada komunikasi, dialog, apa sih ini, kayak negosiasi, bukan negosiasi juga sih, kayak ya itu untuk mencapai kesepakatan, diskusi. Nah, ada diskusi ya, apa yang menjadi masalah dia, apa yang menjadi masalah aku ya didiskusikan. Pas saat itu ya dia ngajak diskusi, ya nggak diskusi banget sih, maksudnya kayak dia cuma minta izin sih beberapa kali, ini aku nggak boleh, enggak lah, ini masih bisa bertahan bareng, masih bisa diupayakan gitu kan, upayakan bersama. Kembali lagi ke komitmen yang ada kan ya. Tapi kan tadi ini kan sudah ada berapa bulan sebelumnya sampai terakhir itu dia udah bilang apa namanya, pengen putus gitu loh, kayak pengen udah gitu loh. Nah, kenapa alasannya belum nek aku sih firasate itu udah dari situ maksudnya udah pas dari waktu situ. Pertama kali bilang udah itu firasatnya udah langsung ke situ. Iya udah, ini jelas nggak ada, sekarang kan nggak ada apa-apa. Oh iya sih, karena nggak ada apa-apa pasti iya firasatnya ke situ, benar. Nah yuk pas pertama bilang kayak gitu, aku nggak mau lah, ini apa sih, masih bisa dipertahankan, masih bisa diupayakan, nggak logis banget kalau alasannya kayak gitu. Dan nggak ada masalah kan, nggak ada masalah, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang aku nakal misalkan, atau dia yang nakal, ini ketahuan aku gitu, nggak ada. Ya udah, akhirnya coba lagi, ternyata sampai akhirnya malah udah nggak bisa dipertahankan, memang bener-bener ya udah gitu. Kan berapa kali ya, 3 kali sampai akhirnya yang ketiga ya udahlah, berarti kamu memang sudah serius dan ya udah, kamu sudah berusaha maksimal
Itu pas waktu yang terakhir kali bilang itu posisinya dia udah diikat atau gimana? Udah diikat. Atau pas waktu bilang yang pertama dia juga udah diikat? Belum. Dia baru dikasih tahu mungkin, dikasih tahu. Oh. Baru dikasih tahu. Yuk, gitu sih. Yang ketiga nyebut, yuk, ya udah berarti kan udah nggak ada. Tapi aku hargai apa yang menjadi Keputusan dia? bukan keputusan, ya keputusan dia juga. Apa yang sudah ia upayakan gitu loh, apa yang sudah ia upayakan selama ini sampai terakhiran kalinya itu dia kayak gitu. Ini di mana-mana aku pertanyaannya kayak gini sih ya. Ini udah terulang kali banget loh di mana-mana. Di aku loh. Oh. Ya nggak apa-apa sih. Soalnya emang sepertinya hubungan itu udah terjalin lama. Mereka tahu dan ada jeda lamanya juga sih. Pas waktu putus udah nggak lagi. Sampai dapet lagi itu jedanya lama. Iya. Proses sembuhnya lama kan? Proses sembuhnya lama nggak sih? Jelas ya lama lah menurut aku. Nah itu mungkin mereka tuh kan kirane itu ya karena itu mungkin ada ketertarikan, ada penasaran. Soalnya apa sih temanya tuh apa sih? Ditinggal nikah. Ya kan emang kan banyak banget. Iya. Nikah juga. Dan itu menarik untuk pembahasan, maksudnya ditinggal nikah ya sakitnya kayak gimana gitu. Sedangkan udah menjalin hubungan lama katakanlah, mereka juga kan udah mikirnya udah ke menjalin hubungan lama, mereka itu benar-benar mau serius gitu ya. Takdir berkata lain, itu menyakitkan banget gitu. Iya sih, tapi yang sakit tapi mudah sembuh itu kalau misalkan nggak ada faktor karena faktor internalnya sih. Kayak misalkan sakit mudah sembuh. Iya, tapi sakit banget pas awalnya tapi mudah sembuh. Misalkan ada aku sama dia misalkan itu putusnya itu bukan, atau pisahnya itu bukan karena faktor eksternal tapi faktor internal, karena aku yang nakal, aku yang selingkuh misalkan. Oh iya. Atau dia yang selingkuh misalkan dan aku tahu dia selingkuh. Itu mudah sembuh ya? Yang maksudnya itu akan sakit pas awalnya, sakit banget, rasa terhianati banget dan sebagainya, tapi mudah banget sembuh. Karena apa? Oh iya emang dia yang baik, nggak bisa, yang nggak pantas dipertahankan gitu. Iya benar. Nah tapi kalau misalkan pisahnya malah yang pas bukan dari faktor internal person kedua, itu yang agak lebih pas awalnya sih. Pas awalnya kayak nggak percaya nggak sih? Iyalah, pasnya kayak nggak percaya, sampai terus-terusan nggak percaya, terus sampai akhirnya ya lama sembuh sampai sadar, oh iya ding udah nggak ada, dan udah dianggap aja. Nah menurut aku ya, dia yang sekarang kadang masih kebayang gitu, itu bukan dia yang sekarang sebagai sosok fisiknya dia gitu loh, tapi bayangan masa lalu yang pas sama aku itu, sosok yang pas sama aku itu. Jadi kayak anggap aja bukan berarti aku tapi udah itu jadi tokoh imajiner buat aku. Oh berarti yang ada itu sosoknya, sosok dia yang dulu, dia yang pas waktu masih. Iya, bukan sosok. Bukan bentuknya dia sekarang, fisiknya itu kan. Kalau misalkan dia sekarang ya aku jelas nggak mau lah. Jelas seneng kok. Iya sih. Ya maksudnya. Dan itu udah beda. Iya jelas sudah beda. Pol beda nih. Mungkin nih. Ada mungkin. Malah kata. Dia ngomong sama siapa? Mungkin gitu ke aku. Dan kamu, iya sih, enak nggak sih kalau ditanya-tanya kayak gitu sama kamu? Oh berarti ada yang dikasih juga ke kamu.
Apa? Dulu putus sama dia kenapa sih? Dulu putus sama dia itu nggak karena orang luar, faktor internal. Apa nggak internal? Faktor internal, nggak dari eksternal. Kalau faktor internal kan ya udah berarti cepat sembuh. Internal tuh yang gimana sih? Internal tuh misalkan hubungan antara aku sama dia. Oh, enggak, yang eksternal. Gimana sih? Ya. Faktor eksternal bukan karena aku. Internal itu antara aku sama dia ada yang mengkhianati gitu. Internal ya pokoknya Ada yang nakal salah satu. bisa karena itu atau udah ngerasa nggak cocok, ngerasa beda haluan. Jadi kesepakatan antara kalian toh nggak ada faktor orang tua, nggak ada faktor teman, nggak Ada. faktor. Jadi ada faktor eksternal. Hmm. Ada faktor eksternal. Ya jelas yang mendorong banget malah faktor eksternal. Ya masih kita tadi Apa coba? semut. Terus Yang jelas mendorong banget faktor eksternal sih. Dan itu dari kakak aku sendiri. ini nggak apa cerita gue. Nggak apa-apa. Udah cuman itu. Kalau sekarang emang kakaknya nggak begitu posesif untuk yang kamu sama yang sekarang. Untuk sama yang sekarang Kamu kan punya iya, kan? punya lah jelas punya. Jelas punya. Untuk aku yang sekarang itu ya mendukung sih. Mendukung banget malah. Mendukung banget. Karena Enggak. emang cowok kamu itu ganteng gitu atau gimana sih? Enggak ganteng. Enggak ganteng biasa woy, berarti. Biasa aja. Cakep sih. Tapi karena apa? Dia menangkapnya dari faktor keluarga. Jadi kan yang menangkap itu tidak hanya kakak, tapi orang tua juga. Nggak tahu alasan mereka apa, cuman Dia mungkin udah. dipandang baik gitu ya cowok kamu. Ya, Solih banget gitu ya. nggak tahu. Kalau misalnya solih itu aku nggak tahu deh. Solihah maksudnya. Solihah. Mana enggak solihah mah. Enggak sih. Katanya cowok kamu cantik. Cowok aku manis. Nek pakai manis ya, Manis. Manis ya. Enggak merendahkan banget sih cowok aku. Kok dipanggil solihah dan cantik? Ya, iya sih. Aku salah memilih cowok gitu. Iya. Nah, itu jadi nggak masalah sih topik kamu tanya-tanya gitu udah nggak ada apa. Ya udah kita kan emang kayak gini kita menjalin untuk hubungan. Kok malah kita maju kayak klarifikasi sih? Kok jadi oh ya. Ya maksudnya kita menjalin hubungan, coba untuk menjalin hubungan itu yang kayak dewasa gitu, kayak nggak usah terlalu mikirin apa sih yang terjadi sama kita di masa lalu. Walaupun Ya walaupun kita perlu tahu. kita perlu tahu ya benar, kita perlu terbuka sama dia, perlu ngomong, perlu cerita, bahkan kan mungkin ada tuh kayak misalkan foto-foto mantan kamu misalkan sekarang masih ada gitu, mungkin aku juga boleh tahu gitu kan, boleh tahu Ceritanya terus gimana ya, aja. ceritanya apa, Faktor-faktornya apa gitu. ya Iya. ya harus ada keterbukaan sih itu sih, dan itu menurut aku kan akhirnya nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Iya, jadi Ada enak yang aja ya. tertutupi gitu ya, walaupun tetap harus ada yang ditutupi banget sih, karena Aku tahu kok. Apa? Ya mungkin. Oh, ya yang iya. ditutupi banget kan berarti itu tertutup banget buat dia. iya, mesti kayak gitu nanti Dan malah. pasti kalau misal udah ditutupi banget itu berbahaya sih. Dan Nah itu salah satu upaya untuk ini biar hubungannya baik-baik saja, nggak karena faktor masa lalu gitu, karena kita percuma juga. itu udah nggak ada. Iya, kita percuma juga ngolek siapa ya? Nggak maksudnya. Ungkit masa lalu, membahas masa lalu, Dan terus- membuat itu menjadi masalah dan kan. membuat itu menjadi masalah untuk saat ini, itu kan nggak nice banget, Nggak nggak dewasa banget dewasa gitu. Yang perlu kita pikirkan justru malah masa depan itu mau kayak gimana Gimana? gitu. Kita perlu merancang goals tau nggak sih? visi ke depan, tujuan tuh ngapain, terus seperti apa. Ya. Terus juga pakai misi juga, kalau misalkan misinya itu bisa dibuat harian ya malah bagus juga. Misalkan tiap malam
Ngapain video call. Itu Iya. enggak aku banget sih tadi nih, itu enggak aku banget. Ngapain malam video call ngobrol? Tapi iya nggak sih? Tapi ya dilakukan. Tapi dilakukan. Ya, Gue kalau pantes-pantes bae main ketok duwe pacar, iya. enggak. Kan kadang aku kangen juga. Ya tapi gini, tapi hubungan yang lebih dewasa lagi itu ketika misalkan kok nggak bisa dihubungi, maksudnya kayak ya kita ngomong wae misalkan kita lagi sege, bukan sege sih, kita lagi sibuk, biasanya kan ada prioritas lain kan, karena kita udah nggak mikir faktor kamu harus selalu teleponan sama aku terus-terusan sampai nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, itu kan juga goblok banget rasanya. Ya soalnya kita udah dewasa ya, kita udah memiliki. Emang kamu udah dewasa? Oh ya udah. Kamu anak SMA? Enggak, maaf aku salah. Ya, Jadi maksudnya kita itu punya kesibukan sendiri-sendiri nggak sih? Dan masa nanti kalau misalnya orang nikah gitu kayak gitu, padahal hubungan yang sesungguhnya itu kan kayak hubungan udah menikah ya. Iya. Ya iya sih. Hubungan udah menikah dan orang menikah pun masa harus seposesif itu? Katakanlah kalau ditelepon gitu. Enggak banget. Nah ya makanya misalkan pas lagi kalian punya pacar, misalkan kalian punya pacar ya, walaupun aku yakin sih banyak yang enggak, kayak Topik itu enggak, Topik Wendy itu nggak punya pacar. Ini kenapa bahas Topik Wendy malah ya? Kasihan dia. Tapi emang nyengkeluk kan pada tatap-tatapan kayak iku. Ya apa-apa. Tanya-tanya gitu. Ya mesti kalau punya pacar itu kalau misalkan pas komunikasi itu ya nggak harus melulu ketika dia nggak menghubungin kamu, ya kenapa kamu nggak hubungin dia aja gitu. Tanya Ngapain, kalau misalnya atau benar-benar penasaran gitu, kita nggak tahu apa sih alasannya dia menghilang, katakanlah ghosting gitu. Apa sih alasannya dia menghilang? Oh kok kemarin itu ya paling nggak minimal 1 kali ngechat memberi kabar gitu, terus hari berikutnya nggak ngechat sama sekali, nggak ada kabar, mungkin ada perasaan kok dia nggak ada kabar gitu. Tanya aja, nggak apa-apa tanya, cuman kalau misalnya itu kan kita jawab dengan jujur. Dan pasangan yang baik, bukan pasangan yang baik, hubungan yang baik itu kan tahu oh ya udah kalau dia lagi sibuk gitu, terus kita merasa tenang, nggak terus curiga atau overthinking, istilahnya overthinking ya. Iya nggak sih? Overthinking. Ini sih semutnya dari mana, woy? Gak itu dirumut semut. Itu sih aku nggak manis. Ya itu. Udah sih pertanyaan yang ini? Udah, pertanyaannya udah dijawab. Ya udah terjawab sih. Udah terjawab. Jadi seperti itu rasanya. Ya, rasanya seperti itu toh. Enggak. Karena sudah banyak. Karena pasti sembuh kok. Sakit apapun itu pasti sembuh, asalkan kamu bertemu dengan orang yang tepat, orang yang lebih bisa. Ya bukan berarti yang kemarin nggak bisa menerima kamu gitu ya. Iya. Tapi kan dia mampu memahami juga, mampu ini juga. Kita nggak. Dia juga baik. Yang kemarin itu baik soalnya udah memegang komitmen banget kan. Cuman itu kan pisahnya gara-gara emang benar-benar takdir, udah garisan takdir gitu. Iya sih. Ya makanya tapi juga nggak perlu juga kalau misalkan kita ini kayak gini terus kan menjalin hubungan komitmen, ya belajar untuk komitmen itu kan, membanding-bandingkan ya maksudnya kayak lebih ini dia ya, lebih ini dia ya oke, untuk tolak ukur, untuk apa ya, tolak ukur boleh nggak sih? Tolak ukur boleh lah, boleh, tapi kan nggak harus yuk matok kayak gitu banget gitu loh. Kamu harus se-perfect dia gitu kan. Maksudnya tolak mematok itu kan kamu harus se-perfect dia, menggantikan rasa yang dulu katakanlah. Iya, kalau kayak gitu mending kamu cloning dia aja. Cloning maksudnya kayak nyiptain. Jadi itu nggak mungkin juga sih. Oh iya. Cloning, tahu nggak cloning? Menciptakan dia yang persis dia. Kan nggak mungkin bisa. Per masing-masing orang aja beda. Cloningan aja udah beda mungkin sifat dan karakternya. Ya udah gitu, karena kita kan hidup itu belajar juga, lebih mampu memahami bagaimana gitu kan. Iya. Sesama manusia kan, sama-sama manusia intinya sama kayak gitu. Mungkin ada yang lebih baik
di bidang apa di dia, tapi sangat lebih banyak yang di kamu di bidang lainnya gitu loh. Ya udah nggak usah dibanding-bandingin, pasti ada perbedaan, ada kekurangan. Nggak, misalkan aku nggak setinggi dia Itu membedakan. tapi kan aku lebih cerdas gitu, lebih pintar ya, walaupun iya sih. Ya udah. Ya gitu udah aja. itu aja apa sih. Udah sih bener ya Udah, ini. ya benar. Ini setelah ini nggak ada pertengkaran kan karena jawaban yang salah. Enggak sih. Apa ya? Nggak ada sih. Orang apa coba? Tadi itu aku nunggu dia sampai 2 jam. Ngapain? Jadi 2 jam dan nggak ada pertengkaran, alhamdulillah. Baik-baik saja. Iya sih. Katanya menunggu itu capek banget sih. Sampai yang Sampai ibunya, ibu-ibu pedagang. pedagang yang kamu bisa Aku kenal. tepati itu dia sampai gemes, soalnya sampai 2 jam aku diem aja, nggak terus marah-marah cepet dong apa dong gitu, enggak. Aku malah yang marah ibunya, gemes sama aku. Enggak. Iya sih. Tapi tadi harusnya kamu bilang sama ibu itu mau main dulu. Gimana? Karena kan kamu baru aja ngabarin aku pas saat udah sampai sana. Tapi aku diem aja sih tadi, Nunggu ya, nanti jangan nunggu iki ya. nunggu iki ya gitu. Enggak, pertama ditanya kamu mau apa sih, mau COD kan, aku biasanya di sana COD-an. COD-an kalau nggak ketemu sama teman gitu kan. Terus enggak, aku mau nunggu gitu. Oh, nunggu iki ya gitu. Dan kebetulan mereka udah tahu ya. Mereka udah tahu, udah kenal gitu. Terus kok nggak sampai-sampai gitu, itu 1 jam kemudian nggak sampai-sampai. Terus Ya karena itu pas aku di telepon itu ya, masih merem. nggak apa-apa sih. Yuk, kan tetap ada pemulihan nyawa ya. Nggak, itu tuh udah bangun kan ya. Yang bangun. Enggak, pas waktu paginya itu loh, pas waktu paginya chat gitu, kenapa gitu kan. Itu Oh, iya. dalam posisi nggak tidur kan. Iya makanya. Itu terus tidur lagi. Tidur Dan lagi. aku ya makanya aku nggak marah, aku memaklumi yang itu. Aku memaklumi yang itu. Dan ibu-ibunya nggak tahu itu soalnya. Mungkin nggak Tapi tahu citra juga. aku di ibu-ibu itu yuk jadi jelek. Enggak, Justru kalau kesana malah aku yang dimarahin. Kemarin tuh aku yang jelasin. Oh, aku yang jelasin. Nanti aku yang jelasin. ya, pokoknya. Seperti itu. Jadi itu untuk pertanyaan dari Mas saudara Rekan Taufik. Rekan ya karena dia dia Rekan. Oh iya, rekan Ah. Taufik. Sudah dijawab. Ya udah itu. Terima kasih udah mau request. Ya besok apa lagi? Besok kita. Oh ini masih ada lagi nggak sih? Apa? Apanya? Requestannya. Kan requestannya aku bilang itu. Oh, request yang lain. Request yang lain masih ada lagi. Kayak misal? Buat challenge. Terus tutorial. Berarti yang ini pertanyaan-pertanyaan udah ya? Udah yang Ini pertanyaan. berarti yang pertanyaan intimnya. Iya. Oke, tak save dulu aja. Oke. Yaudah itu. Apa sih penutupan gimana? Ya. Ya udah. Teman-teman yang udah request, terima kasih. Ini salah satu requestan iya. dari Mas Taufik, sudah dijawab. Semoga istiqomah. Iya. Semoga mendapatkan. Dalam bertanya, istiqomah dalam request. Nanti diharapkan bisa komentar Di di YouTube kalau Oh iya. nanti udah. Oh iya buat teman-teman yang lain kalau misalnya punya apa sih kita bahas apa gitu, Ya. kasihkan sarannya ada di komentar gitu. Itu cukup. Cukup.